Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, insyaallah pada hari ini ba'da maghrib kita akan memulai pelajaran modul adab. Buku ini dikarang oleh Ustadz Abu Sulaiman Shalih. Beliau juga mengajar di Magetan, Ma'had Ittiba'us Sunnah. Di sana pembinanya adalah Ustadz Abu Hazim. Ustadz Abu Hazim ini beliau itu belajar di Dammaj, masuk orang lama, kalau tidak salah sampai 10 tahun di Yaman. Dan beliau hafizahullah ta'ala adalah muazzinnya Dammaj ketika itu. Kalau antum buka YouTube itu masih ada itu suara azannya Abu Hazim, Ustadz Abu Hazim. Kisahnya beliau ke Yaman itu, Ustadz Abu Hazim ini beliau mempelajari ilmu tilawatul Quran, kemudian mengikuti perlombaan. Ketika itu apa istilahnya, MTQ ya, perlombaan MTQ itu ya, di Kabupaten Magetan, dan beliau juara 1. Berarti juara 1 se kabupaten ya, tingkat kabupaten atau kota yang golongan dewasanya. Kemudian ada pengumuman MTQ tingkat provinsi Jawa Timur. Magetan itu di Jawa Timur ya. Nah, di sini beliau cerita biografi beliau ya, di kitab Panduan Praktis Tajwid dan bid'ah seputar Al-Quran serta 250 kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Di belakang ada biografi beliau, antum bisa baca. Dia katakan, aku ke sana ya, sudah ikut perlombaan di sana, aku sudah pesimis, dalam benakku tidak mungkin akan menang dalam MTQ tingkat provinsi. Karena saingannya itu kalau tingkat provinsi udah qori-qori yang ternama ya. Akhirnya beliau pulang. Dia pesimis, hafizahullah ta'ala, akhirnya pulang. Zaman dulu masih minim teknologi, informasi juga adanya lewat radio, lewat koran, lewat TV. Tidak seperti zaman sekarang, internet sudah kencang, bisa video call dan segala macamnya. Ternyata nama Ustadz Abu Hazim ini sering disebut di televisi. Untuk mengikuti semifinal. Tapi Ustaz Abu Hazim nggak tahu, karena sudah pesimis dia pulang. Hingga hari terakhir pengumuman, ada seorang yang memberitahu kepadaku tentang pengumuman itu, bahwasanya Abu Hazim itu lulus semifinal ya. Sedangkan jarak dari Magetan ke Surabaya itu 4,5 jam. Acaranya dimulai 4 jam kemudian, nggak sempat. Akhirnya beliau gugur karena tidak hadir. Tapi hikmahnya, beliau hafizallahu ta'ala berangkat ke Yaman. Ketika itu ke Darul Hadis Dammaj, Yaman. Tahun 1997 sudah belajar ke Yaman, ke Dammaj. Antum belum lahir. Jangankan antum, mana belum lahir. Ya. Ustaz Abu Hazim sudah belajar di Yaman.
Masya Allah. Akhirnya Ustaz Abu Azim belajarlah qiraah di sana. Di sini disebutkan di Darul Hadis Dammaj aku diberi amanah untuk menjadi muazin sekitar 5 tahun. Kadang menjadi imam sholat rawatib. Imam sholat rawatib di masjidnya Dammaj itu luar biasa ya. Yang jadi imam itu bukan sembarang orang, nggak sembarangan dipilih jadi imam. Beliau jadi imam sholat rawatib, sholat 5 waktu. Belajar di sana hampir 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun belajar di Yaman. Jadi kalau antum belajar cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak cukup. Ya. Masyayikh kita di Yaman itu belajarnya belasan tahun. Dari kecil, ada yang dari kecil dari umur SMP, umur 14 tahun, 15 tahun itu, atau umur SMA itu udah belajar. Terus belajar sampai umurnya 30, umurnya 40, itu puluhan tahun belajar. Dan beliau menyelesaikan bacaan qiraahnya di Yaman ya, 14 qiraah. 14 cabang qiraah, Masya Allah. Hafizallahu ta'ala. Nah, ini yang kita pelajari adalah bukan buku tajwidnya tapi modul adab yang dikarang sama Ustadz Abu Sulaiman Saleh. Modul adab ini ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibagikan kepada talibul ilm. Harganya sekitar 60.000. Ini dibagikan kepada antum. Jadi kitab ini amanah dibagikan untuk dipelajari. Yang insya Allah pelajarannya hari Sabtu, Ahad, Senin. Kemudian Selasa sampai Jumat antum belajar sama Ustaz Abdurrahman Sirait. Kebiasaan Sirait ya. Kemudian jadi ro dia. Taib. Nah, ini ambil bukunya. Tolong bagikan undi. Yang sudah dapat siapa? Zainul sama Abdul Hakam. Nah. Bagikan ke belakang. Nah. Siapa yang belum dapat? Kalau Arkan kesini hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Oh, dapat malam Ahad ya. Siapa lagi? Antum belum? Antum belum? Siapa lagi yang belum? Antum? Sudah? Hadisnya wajib dihafal. Enggak rugi menghafal hadis. Kita langsung pada hadis yang pertama di halaman 2. Ini sebenarnya dia 3 jilid, tapi dijadikan satu buku, satu kitab. Halaman 2, keutamaan akhlak yang mulia. Hadis yang pertama, An Abi Darda radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizan al-mu'minin ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'.
Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. An Abi Darda radhiyallahu an, dari Abu Darda semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma syai'un, tidak ada sesuatu apapun, athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah, yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la yubghidul fahisha al-badhi, membenci orang yang keji lagi kotor, ucapan-ucapan yang keji. Jadi akhlak yang baik ya, khuluqun hasan, itu jika ditimbang di yaumul qiyamah itu berat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak itu terbagi dua. Akhlak terbagi dua. Di sini jelaskan ada namanya tabiat, ada namanya tatabu ya, atau kasab. Atau nanti kalau antum di buku-buku para ulama jelaskan tabiat itu jibilli, tulis. Di tabiat itu nama lainnya jibilli atau jibilliyah. Kemudian yang kedua muktasab ya, atau muktasabah. Nah, jibilli ini atau tabiat ini itu sudah dari asalnya. Jadi memang setiap manusia punya karakter, punya akhlak yang berbeda-beda, yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan akhlak tersebut. Ada yang suka bersedekah, ada yang suka membantu orang, ada yang mudah tersenyum, ada yang dia mudah memaafkan. Yang memang itu jibilli, memang Allah tanamkan pada dirinya sejak lahir. Yang kedua ada namanya muktasab, akhlak baik yang diusahakan, yang dilatih. Antum misalkan tidak memiliki sifat sabar, pemarah misalkan. Nah, untuk mendapatkan sifat sabar ini perlu dilatih. Nah, ini namanya akhlak muktasab atau akhlak yang dilatih, dan itu berat. Dalilnya apa? Dalilnya ya, tentang pembagian akhlak ini yang jibillah sama muktasab, sabda Nabi SAW ya, kepada Asyad bin Qais, dan ini pernah ana sampaikan ya, tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda pada sahabatnya Asyad bin Qais, inna fika khoslataini, sungguhnya pada dirimu ada dua akhlak, yuhibbuhumallahu wa rasuluh, yang keduanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-hilma wal anah, sifat santun dan tidak tergesa-gesa. Kemudian Asyad bin Qais bertanya, faqal ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, ana takhallaqtuhuma, apakah keduanya aku usahakan sendiri, au jabalani Allahu alaihima, atau Allah yang telah menetapkan, yang telah menanamkan, yang telah mentakdirkan sifat, kedua sifat tersebut pada diriku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, menjawab, qal balillahu
jabalaka 'alaihima. Bahkan Allah lah yang telah menetapkan keduanya bagimu. Nah, ini dalil tentang bahwasanya memang ada akhlak yang baik yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya, menanamkannya pada diri antum semua, pada diri kita. Sejak lahir itu sudah ada akhlak itu. Dan ada juga akhlak yang perlu kita usaha. Pendendam misalkan antum punya sifat, naudzubillah, antum punya sifat pendendam. Ada yang punya sifat pendendam misalkan, si fulan pendendam. Dia ingin kebaikan. Dia tahu dirinya pendendam, enggak mau maafkan orang, tapi dia latih. Kalau ada orang buat kesalahan, dia berusaha untuk memaafkan. Dan ini perlu latihan dan sangat berat di awal. Jadi semua akhlak yang baik bisa kita raih, bisa kita miliki, dan kita bisa berakhlak dengannya. Tapi perlu latihan. Di sini ada kiat-kiat ya, atau cara, langkah-langkah untuk mendapatkan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Yang pertama, bagaimana caranya? Dengan membaca dan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung kisah-kisah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Antum baca. Di maktabah kita punya kitab 4 jilid, judulnya Aina Nahnu Min Haula. Mana keberadaan kita jika dibandingkan dengan haula? Haula di sini maksudnya para salaf dulu. Nah, antum bisa baca kitab itu. Di situ dijelaskan tentang banyak kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Atau antum bisa baca kisah-kisah para nabi. Atau antum bisa baca kisah-kisah di Al-Quran. Di maktabah kita punya kitab namanya Al-Furqan fi Qasasil Quran, tentang kisah-kisah di Al-Quran. Di Al-Quran itu ada kisah siapa? Para nabi ya. Kemudian ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Maryam alaihissalam, kemudian ada kisah tentang pemilik kebun. Ada banyak lagi kisah di Al-Quran. Antum pelajari kisah itu, kemudian bagaimana akhlak mereka, dan juga di sunnah Rasulullah SAW, di hadis-hadis, bagaimana ketika Rasulullah SAW memerintahkan Anas bin Malik untuk membelikan sesuatu. Tolong belikan sesuatu di pasar. Lama waktu berjalan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu nggak datang-datang. Ini kalau kita nyuruh Zainu misalkan, Zainu tolong ambilkan piring. 1 jam menunggu, nggak datang-datang. Ternyata pas dicek main bola. Kira-kira gimana tuh Zainu? Kena marah ya? Sama ustadznya sudah nunggu misalkan, atau Abi antum sudah menunggu, Abi nyuruh, tolong itu Zainu dicuci piringnya. Udah 3 jam, pas dicek belum dicuci juga. Nah, itu kena marah itu. Tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Sudah menunggu lama, Anas bin Malik nggak datang-datang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjumpainya, mendatanginya. Pas dilihat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika itu sedang bermain. Ya. Apakah Rasulullah? Tidak. Tidak marah. Kemudian langsung coba diselesaikan pekerjaannya. Pergi dia beli. Kemudian kembali. Akhlak-akhlaknya seperti itu antum dapati di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi, di kisah para ulama. Ya. Kemudian kiat yang kedua adalah duduk bersama orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang yang saleh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis sawu kahamilil misk wa nafikhil kir fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Perumpamaan teman duduk yang baik wa jalisis su, dan teman duduk yang jelek, kahamilil misk wa nafikhil kir, seperti seorang penjual minyak wangi, wa nafikhil kir, dan pandai besi. Jadi perumpamaan duduk bersama orang soleh itu dengan duduk bersama orang yang buruk, orang yang jelek, itu seperti antum berjumpa dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, perumpamaan orang yang soleh ya, imma an yuhdhiyaka, bisa jadi dia memberikan antum minyak wangi, ya, parfum, wa imma an tabta'a minhu, dan bisa jadi ya, antum beli parfum dari orang tadi, penjual parfum, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau bisa jadi engkau mendapatkan darinya aroma yang wangi. Wa imma wa nafikhul kir, adapun pandai besi, kalau antum berteman dengan pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi dia membakar bajumu. Antum pandai besi itu, pakai palu itu buat pedang misalkan, atau buat rompi, nah, itu kan panas di sana. Ada percikan-percikan api di sana. Orang buat pedang, dipukul pakai palu itu. Atau ada percikan apinya kan? Bisa jadi antum kena percikan api itu sehingga baju antum terbakar, bolong. Wa imma an tajida rihan khabitha, atau antum mendapatkan dari pandai besi tadi aroma yang tidak sedap. Orang kalau panas-panas berkeringat kan, nah itu aroma tidak sedap, bau asap, ya, aroma keringatnya, ya. Belum lagi kena percikan api, udaranya pengap, terbakar di sana. Tapi kalau berteman sama penjual minyak wangi, bisa jadi antum dikasih minyak wangi, atau antum beli minyak wangi, atau minimal antum mencium ya, aroma yang wangi. Nah, itulah perumpamanya. Ketika antum duduk sama orang-orang yang soleh, ya, bisa jadi antum mendapatkan pelajaran, ya Faiz, mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang soleh. Atau bisa jadi ya, antum nggak paham pelajarannya, ya, nggak masuk di kepala, nggak masuk di otak misalkan, nggak paham pelajarannya, minimal antum dapat pahala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, innalillahi malaikah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang tugasnya itu mencari majelis-majelis ilmu. Punya para malaikat, tugasnya apa? Ada majelis ilmu. Nah, itu tugasnya. Tugas malaikat itu mencari majelis ilmu. Dia cari. Jika ada yang mendapatkan majelis ilmu, dia panggil teman-temannya, para malaikat yang lain. Sini. Aku mendapatkan di Darul Hadis Palembang pada maghrib ada majelis ilmu. Sini, datang. Ternyata ada tukang ojek istirahat, misalkan Gojek istirahat di situ. Tidak dengarkan ini, tidak, sambil main HP dia.
nyender misalkan di belakang itu di tiang. Dak katik niat nak belajar, dak katik niat nak sholat, cuma mampir baik. Istirahat, tapi duduk di majelis. Ini kan majelis ilmu, dia duduk misalkan di belakang itu. Dikatakan dikatakan oleh malaikat, ya Allah, itu si fulan bukan golongan dari orang-orang yang bermajelis ilmu. Dia itu cuma mampir. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya kurang lebih maknanya itu orang-orang yang soleh ini tidak akan mencelakai orang tersebut, atau orang tersebut akan mendapatkan pahala. Minimal orang tersebut akan mendapatkan pahala. Ya, ketika itu di salah satu masjid, anak ikut dulu sebelum ke Yaman sama Ustaz Abdurrahman, disampaikanlah hadis itu tadi. Sampaikan hadis itu, di belakang itu benar ada tukang ojek ya. Dia dengar hadis itu, masuk dia ke dalam. Masuk ke dalam masjid, duduklah di belakang situ. Ikut kajian. Masya Allah ya. Nah, mungkin dia pikir, anak yang cuma istirahat di belakang aja dapat pahala kan, apalagi ikut kajian. Kalau sudah dia ikut kajian, masuk ke hadis yang mana? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dapat apa? Sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Lebih banyak lagi pahalanya ya. Tapi kalau berteman sama yang buruk, pertama berteman antum, misalkan antum pulang lagi libur, lihat teman-teman antum main game online, antum nggak main, antum kata enggak, kami nggak boleh main game itu nggak boleh, tapi antum berteman, duduk pertama, ngobrol, mereka main game, lama-lama antum lihat gamenya. Lama-lama antum dikasih, nih antum mau main, ini coba. Akhirnya antum coba, lama-lama bisa, nggak mau balik lagi ke pondok. Sudahlah Umi, aku udah galak balik ke pondok Umi, nak jadi pemain game. Nah itu, ya. Jadi apa? As-sahib sahib. Sahabat itu menarik antum. Mau tidak mau akhirnya antum akan bersifat atau bersikap, berakhlak sebagaimana sahabat antum. Jadi pintar-pintarlah dalam mencari teman. Di sini misalkan antum cari siapa yang rajin, siapa yang pintar, bertemanlah sama dia. Jangan berteman dengan orang yang malas. Mudah-mudahan nggak ada yang malas. Waliyadzubillah. Kalau di Marokis ilu kan tuh malas. Jadi bertemanlah sama orang yang rajin. Siapa yang rajin? Jangan berteman sama orang yang suka tidur. Nanti lama-lama antum tidur juga. Jangan berteman sama orang yang jahil, yang suka mengganggu orang. Nanti antum mengganggu orang juga. Pilih teman yang baik. Kemudian kiat yang terakhir, yang ketiga, merenungkan akibat bagi orang yang berakhlak buruk, berakhlak jelek. Apa akibatnya? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia akan bersikap tidak senang kepadanya. Kalau antum akhlaknya buruk, senang enggak teman-teman? Senang enggak tetangga? Enggak senang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Dan sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap keras, ghalidhal qalb, lagi berhati kasar, lan faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Enggak ada yang mau dekat kalau antum kasar misalkan, atau suka jahil, tidak ada yang mau mendekat. Kemudian kandungan hadis, sedikit lagi,
Yang pertama, menetapkan atau meyakini adanya timbangan pada hari kiamat. Nanti ada namanya yaumul mizan, hari di mana amalan ditimbang. Amalan yang ditimbang ini bisa amalannya yang ditimbang, bisa juga tubuh yang ditimbang, bisa juga kitab yang ditimbang. Difahami? Dan hadis-hadisnya telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hajjaj rahimahullah taala, hafizahullah taala, dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Di Tamhid itu sudah disampaikan kan? Kitab Tamhid tentang hari timbangan. Kemudian yang kedua, timbangan tersebut mempunyai 2 daun timbangan. Dari mana kita tahu? Dari perkataan mana tadi? Asqalu fi mizan. Ketika ada yang lebih berat, berarti apa? Kalau ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Ya. Dan juga hadis-hadis pendukung yang lain seperti hadis bitokoh namanya. Ya. Ketika itu diberikan 99 catatan yang panjangnya sejauh mata memandang. Semuanya isinya keburukan, dosa, maksiat. Ya. Kemudian diletakkanlah bitokoh la ilaha illallah. Nah, ini menandakan apa? Timbangannya itu punya 2 daun timbangan berat sebelah. Nah. Yang ketiga, akhlak yang baik termasuk amalan yang paling utama, amalan soleh yang paling utama, yang mana seorang hamba akan mendapatkan atau melihat hal tersebut pada lembaran atau sohifahnya pada hari kiamat. Sekarang tadi di hadis disebutkan wa innallaha, sungguhnya Allah la yubghidul fahish al-badhi. Allah membenci al-fahish dan al-badhi. Apa bedanya al-fahish sama al-badhi? Yang pertama, al-badhi adalah orang yang ucapannya kotor atau keji. Itu al-badhi. Ingat baik-baik ini, nanti ditanya. Kalau al-fahish adalah orang yang melakukan perbuatan atau perkataan yang keji. Maka setiap perangai yang jelek itu adalah al-fahish. Kalau al-badhi cuma ucapan kotor. Jadi yang umumnya al-fahish. Al-badhi itu masuk kepada al-fahish. Kita cukupkan ya. Hadisnya dihafalkan. Hadis pertama itu dihafalkan. Besok sebelum mulai dars setoran dulu. Ya. Kemudian nanti ditanya, ada pertanyaan. Jadi dibaca bukunya. Sengaja dipilihkan buku yang ada terjemahnya supaya anak-anak ini bisa baca, ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.